Part 10 Amukan Alika. Alika menghunus tatapan kebencian saat melihat pintu ruangan itu terbuka. Lula muncul di sana dengan Dirga di belakang punggungnya. Tangannya mengepal mencengkram ujung pakaian demi mengurai rasa marah yang seakan mampu meledakkan hatinya. Sedangkan di barisan kursi sebelah tampak Hito yang masih duduk tenang dengan koran di tangannya. Namun, sesekali mengarahkan pandangannya kepada Lula. Ia melipat koran dan meletakkan kembali ke rak di sebelahnya. Al, aku akan mengantar Lula pulang. Kamu kan masih tunggu antrian. Aku akan kembali sebelum giliran kamu. Kamu akan meninggalkan aku sendirian di sini. Alika tampak tak terima. Namun, ia masih sadar sedang berada di keramaian sehingga berusaha menahan amarahnya. Lagi pula ia tak ingin mempermalukan dirinya sendiri. Bukannya dia kemari dengan laki-laki itu. Ucapnya seraya menunjuk ke arah Hito. Suruh saja dia pulang dengan orang yang mengantarnya kemari. Tidak usah mengantarku, Mas. Lula menyela dengan cepat. Aku bisa pulang sendiri seperti saat aku ke sini tadi. Lagi pula, apa kamu tidak takut kalau dia mengancam mau bunuh diri lagi? Dirga terdiam. Sementara Alika menatap penuh kemarahan mendengar ucapan Lula yang seakan sengaja menguji kesabarannya. Tak terima dengan sikap istri muda suaminya itu. Ia mendorong Lula dan menarik rambutnya. Keributan pun tak terhindarkan. Perhatian semua orang tertuju kepada mereka. Apa-apaan kamu? Alika. Dirga menghempas tangan Alika dengan kasar. Kamu membela perempuan tidak tahu malu ini. Maki Alika seraya menjambak, mencakar dan mendorong tubuh Lula hingga nyaris terjerembab ke belakang. Beruntung Dirga dengan cepat menangkap Lula yang tak membalas dan memilih melindungi perutnya. Tak puas, Alika ingin menyerang lagi. Akan tetapi Dirga menghalangi dengan menarik Lula ke belakang punggungnya. Alika pun memukul-mukul dada Dirga sekuat tenaga. Kamu jahat sama aku. Dirga, kamu jahat. Cukup. Alika, bentak Dirga memeluk Lula demi melindunginya dari serangan Alika. Sedangkan Lula terlihat meringis mengusap bagian tubuhnya yang menjadi sasaran empuk Alika. Beberapa petugas keamanan rumah sakit pun segera menuju ke sumber keributan. Memposisikan diri ke tengah-tengah Alika dan Dirga. Maaf, ini rumah sakit. Tolong jangan membuat keributan di sini, ucap salah satu pria berseragam biru Navy itu. Maaf, Pak, ucap Dirga. Tanpa memerdulikan Alika, Dirga merangkul Lula meninggalkan tempat itu. Alika yang tak terima segera menyusul. Begitupun dengan Hito. Hingga tiba di parkiran mobil. Alika masih terus mengejar. Dirga tunggu. Alika menarik lengan Dirga. Kamu tega meninggalkan aku hanya demi dia. Karena kamu sudah keterlaluan. Al, kamu tidak memikirkan Lula sedang hamil. Alika menatap penuh kebencian terhadap Lula. Matanya memerah menggambarkan rasa marah dan benci yang menyatu. Walaupun dia sedang hamil tapi aku adalah istri sah kamu, Dirga. Sedangkan dia hanya orang asing yang tiba-tiba datang dalam kehidupan kita. Dirga menarik napas dalam-dalam demi mengurai rasa marah. Terlebih saat melihat Hito berada di antara mereka. Lula mungkin orang asing bagi kamu. Tapi tidak bagiku. Dia istriku. Ibu dari anakku. Lula seketika mendongak menatap Dirga. Ada cairan bening yang menggenang di bola matanya. Lula juga dapat merasakan betapa eratnya Dirga memeluk bahunya. Alika yang tak terima dengan pembelaan Dirga kembali berusaha meraih tubuh wanita itu. Tetapi Dirga tak memberi celah sedikit pun. Kamu tega sama aku, Dirga. Sekarang kamu pilih aku atau... Stop. Al, jangan memintaku memilih. Karena kamu akan tahu jawabannya. Dirga membuka pintu mobil dan membantu Lula masuk. Sementara Alika mematung di tempatnya berdiri. Dirga, teriak Alika ketika mobil milik suaminya telah menjauh pergi meninggalkannya. Asteris. Sepanjang jalan pulang, tidak ada pembicaraan antara Dirga dan Lula. Keduanya saling diam satu sama lain. Jika Dirga terfokus pada jalan di depannya, di sisi lain Lula hanya menatap keluar jendela. Sesekali ia terlihat mengusap-usap lengan dan leher. Setibanya di rumah, Dirga mendudukkan Lula di sofa dan berjongkok di hadapannya. Dengan panik ia memeriksa beberapa bagian tubuh istrinya. Alika mengamuk membabi buta dan mencakarnya di beberapa bagian.
Kamu tidak apa-apa. Sambil memeriksa beberapa bagian tubuh, tampak kemerahan di sekitar lengan. Dirga pun mengusap wajah Lula yang terlihat bergaris merah. Apa ini perih? Lula mengangguk. Kotak obatnya di mana? Biar aku obati. Lula, kamu tidak punya antiseptik ya? Suara panggilan Dirga dari arah dapur terdengar. Ia sedang mencari antiseptik di kotak obat namun tak kunjung menemukan. Akhirnya kembali keluar dengan membawa kotak itu di tangannya. Duduk di sisi Lula dan meletakkan kotak obat ke atas meja. Aku akan keluar sebentar mencari obat untuk kamu. Lula melirik dengan ekor matanya. Tidak usah, aku tidak apa-apa, nanti juga sembuh sendiri. Ini hanya luka lecet. Ia mengusap wajahnya dengan jari. Perih terasa menjalar ketika luka goresan kuku itu tersentuh. Tapi ini harus diobati. Tunggu di sini. Dirga meraih kunci mobil yang diletakkan di atas meja. Sebelum keluar dari pintu, ia menoleh ke arah Lula yang masih duduk menunduk di sofa. Kunci pintunya dan jangan dibuka sebelum aku datang. Lula mengangguk dan berjalan menuju pintu. Ia terdiam beberapa saat menatap mobil milik Dirga yang mulai menjauh. Entah harus senang atau sedih. Sebab ini adalah pertama kali Dirga memberinya perhatian lebih dan melindunginya dari Alika. Baru saja Lula akan menutup pintu. Sebuah mobil sudah terhenti tepat di depan rumah. Mengingat pesan suaminya, Lula pun langsung mengunci pintu rapat-rapat dan masuk ke kamar. Suara teriakan dari Alika terdengar beberapa kali. Namun Lula seakan tak peduli hingga akhirnya Alika pergi setelah lelah berteriak. Asteris, asteris. Asteris. Au. Sesh. Lula mengadu dan mendesis ketika bekas goresan di wajahnya tersentuh oleh kapas yang telah diolesi antiseptik. Perih ya? Tanya Dirga yang kini berjongkok di hadapannya. Lalu meniup bekas luka itu dengan lembut. Hingga Lula dapat merasakan hangatnya hembusan napas sang suami yang menerpa wajahnya. Berdebar. Sudah pasti. Mereka belum pernah sedekat ini sebelumnya. Hal yang membuat Lula merasa malu untuk mengangkat kepala menatapnya. Entah kemana sikap galak dan judes yang selama ini ia tunjukkan di hadapan Dirga. Bahkan, terkadang Lula tak segan mengusirnya saat naluri kemanjaan yang tak tersalurkan itu meledak. Hampir setengah jam terlewati. Dirga terus meniup bekas luka pada tubuh Lula yang telah diolesi obat. Dirga meletakkan kapas bekas di keranjang sampah dan merapikan kotak obat. Saat akan berdiri, sesuatu menarik perhatiannya. Ia terdiam pada posisinya dan tersenyum tipis saat melihat gerakan-gerakan kecil dari perut istrinya. Ingin sekali Dirga menyentuhnya. Dia bergerak. Ia hanya menunjuk perut dengan takjub. Apa boleh aku menyentuhnya? Dirga menatap Lula penuh harap. Lula mengangguk sebagai jawaban. Membuat Dirga memberanikan diri menyentuh bagian perut yang terlihat menonjol karena adanya gerakan aktif bayi. Seolah sedang bermain dengan anaknya. Dirga mengikuti kemana gerakan itu. Lucu sekali. Ia tersenyum. Entah dorongan dari mana. Dirga merapatkan telinganya ke perut. Sementara satu tangan membelai bagian yang terdapat gerakan lain. Apa kamu merasakan saat dia bergerak seperti ini? Napas Lula tertahan. Tubuhnya meremang tatkala Dirga mengusap-usap dan menciumi perutnya. Iya, sangat terasa. Sakit. Tidak, aku merasa lega dan bahagia saat dia bergerak. Dirga membenamkan ciuman lagi pada permukaan perut yang terlihat menonjol. Kamu tidak pulang. Hari sudah menjelang sore. Istrimu pasti mencari. Mendadak tampak kesedihan di wajah Dirga. Ia mengangkat kepala dan menatap Lula lekat. Maafkan aku, Lula. Seharusnya aku memperhatikanmu sejak awal. Aku tahu kamu sedih dan menutupi lukamu dengan sikap dingin. Lalu aku harus apa, Mas? Haruskah aku menyambutmu dengan bahagia saat kamu datang? Sementara kamu sendiri sudah berjanji kepada istrimu yang lain untuk menceraikan aku. Dirga terdiam. Teringat beberapa bulan lalu ketika dirinya mengucapkan janji kepada Alika untuk menceraikan Lula setelah kelahiran anaknya. Tanpa kamu sadari, kamu sudah menjatuhkan talak kepadaku. Lula mengalihkan pandangannya ke arah lain. Kelopak matanya mengerjap bersamaan air mata yang mengalir. Asteris, 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 asteris. Talak mudaf. Dirga terhenyak mendengar ucapan Alan tentang talak. Ia membeku dalam pelukan rasa bersalah.
Ingin rasanya menghukum dirinya sendiri atas kebodohannya. Saat ini mereka sedang berada di sebuah kafe setelah Dirga menghubungi sepupunya itu untuk bertemu dan menanyakan beberapa hal. Talak mudaf, tanya Dirga dengan kerutan tipis di kening. Ya, Lula benar. Tanpa sadar kamu sudah menjatuhkan talak kepadanya. Saat kamu mengucapkan janji akan menceraikan Lula, maka telah jatuh talak mudaf yang akan berlaku begitu anak kalian lahir. Jadi pada saat anakmu lahir nanti, status kalian sudah bukan lagi suami istri. Sesal terlihat di wajah Dirga. Bola matanya tergenang cairan bening. Aku harus apa? Alan. Aku tidak mau kehilangan Lula. Kamu mencintai Lula. Dirga mengatupkan bibirnya. Ia pun belum dapat memahami perasaan apa yang ia miliki kepada istrinya itu. Aku tidak tahu. Alan menggeleng-gelengkan kepala. Dirinya pun ikut kesal dengan Dirga. Kalau kamu benar-benar mau memperbaiki hubungan, pulanglah ke rumah Lula dan meminta maaf. Beri pengertian kepada Alika bahwa kamu tidak bisa menceraikan Lula. Kalau kamu tidak bisa melepas salah satu dari mereka, maka berbuat adillah. Jangan berat sebelah. Dirga membisu. Tatapannya kosong. Pikirannya dihantui oleh kesalahan selama beberapa bulan belakangan ini, yang tidak pernah berbuat adil kepada Lula. Tapi apa Lula mau memaafkan aku setelah semua ini? Salah kamu sendiri. Sambar ayah dua anak itu. Karena itulah seorang suami tidak boleh sembarangan mengucapkan kata pisah. Karena dapat berakibat fatal. Bagaimana cara membatalkan talak itu? Tolong aku. Lan, hanya kamu satu-satunya di keluarga kita yang tahu tentang pernikahanku dengan Lula. Aku tidak bisa banyak membantu. Hanya kamu sendiri yang bisa menyelesaikan masalah ini. Bertanggung jawablah pada kesalahanmu. Dirga mengangguk mengerti. Sebenarnya ada beberapa pendapat tentang ini. Ada yang berpendapat harus ijab kabul ulang. Ada juga pendapat bisa langsung rujuk dengan kembali bersama. Alis Dirga saling bertaut sehingga membuat wajahnya terlihat bodoh di mata Alan. Maksudku kalau Lula mau memaafkan dan menerima kamu, kamu bisa langsung rujuk dengannya. Bisa juga melalui perbuatan. Misalnya berhubungan badan, mencium atau mencumbu dengan syahwat. Glek, terdiam beberapa saat. Dirga tak tahu harus berkata apa. Berbulan-bulan pernikahannya dengan Lula. Namun ia belum pernah memberi nafkah batin kepada istrinya itu. Kenapa lagi? Gerutu Alan. Bagaimana caranya? Ya, Dirga menggaruk kepalanya membuat Alan melotot kesal. Ya tinggal kamu kelonin. Begitu saja repot kamu.